Saya tidak percaya dengan kebetulan, sesuatu yang koinsiden. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini? Dari 24 objek itu memang ada 5 yang kita duga paling tidak ikut terlibat dalam tindak pidana yang kami laporkan. Inisialnya RS. Mau tidak jadi korbannya mau tidak? Ini kan tadi Mas Nur bilang 99,9% ya. Ijazah Pak Jokowi yang ada itu palsu ya. Palsu, yang diedarkan oleh kader PSI tadi yang palsu. diedarkan oleh kader PSI kan. Fotonya bahkan itu menggunakan foto Dumatno Budi Utomo. Ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum. Kritik dengan nyinyir beda lagi. Kritik dengan menghujat juga tidak sama. Juga beda. Kritik dengan menfitnah apalagi beda lagi. Kritik dengan menjelek-jelekan itu juga beda. Tetapi hari ini saya akan lawan. RS. 11.000 triliun % palsu. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu kan. Iya. Ilmiah lawan dengan ilmiah gitu. Ya, jadi maunya Bung Rismo ini seharusnya kalau mau bantah dengan kajian ilmiah ya. Iya. Kemudian ES. Hakim tidak tegas juga, kita lakukan pengadilan rakyat. Kalau diperlukan, ya silahkan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Tetapi kritik itu harus berbasis data. Kritik itu tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kalau saya dianggap hasutan ya silahkan, nanti kita lawan kan gitu kan. Iya. Ilmiah lawan dengan ilmiah gitu. Ya, jadi maunya Bung Rismo ini seharusnya kalau mau bantah dengan kajian ilmiah ya. Iya, saya inginnya. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Sebelum semua ini terjadi, kita masih ingat ada kelompok yang mengusung gerakan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap bisa saja dilihat secara positif sebagai upaya untuk memberi alarm kepada pemerintah bahwa kompleksitas atau spektra ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa ini ke depan di segala gatra, terutama ekonomi sebagai implikasi perang dagang Amerika-China misalnya, itu akan menjadi tantangan yang sangat serius bagi Indonesia, maka pemerintah harus bekerja keras. Tetapi gerakan ini ternyata sangat politis, sehingga kita tidak bisa membaca secara positif. Gerakan ini kita anggap berupaya untuk membangun pesimisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ketika muncul gerakan Indonesia Cerah, ini satu gerakan tandingan yang sangat dibutuhkan. Tetapi rentetannya adalah bahwa setelah gerakan Indonesia Gelap, muncul tuntutan-tuntutan jalanan seakan-akan mereka benar dan memaksakan keyakinan orang bahwa ijazah Presiden Jokowi
adalah ijazah yang palsu. Ini tidak masuk akal. Saya kira mereka juga sadar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tetapi kenapa isu ini terus dimainkan? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya dengan sesuatu yang ya kebetulan, coincidence. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, yang ternyata nggak berhasil itu. yes, kemungkinan besar mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini, itu tidak akan pernah bisa kita ungkap secara terbuka, karena meskipun kita tahu, karena itu adalah sudah ranah hukum. Nah, menariknya bahwa setelah apakah aktor itu, Bung, musuh dalam selimut Kak kira-kira? Dilaporkan di polisi sama Roy Suryo sama Bang Rismon ya. Iya. Gimana tanggapan Dokter Tifa? 3 polsek gitu. 3 polsek. Padahal kan di Jakarta ada 5 polsek ya. 3 polsek. Oke, jadi udah dilapor ya. Tapi Dokter Tifa santai aja menghadapi ya. Ya, itu kan sebuah pengalaman dalam kehidupan, ya udah kita jalanin kan. Iya. Nah inilah, Secara kategori. saya lebih sekarang tertarik pada gerakan membangun optimisme untuk Indonesia. Artinya seperti apapun gelapnya isi kepala dan juga ruang diskusi pada kelompok tertentu di tataran kekuasaan, kita masih percaya bahwa Indonesia akan tetap cerah ke depan. Kita harus jalan. Jadi saya tidak bisa menjawab itu, Bung. Saya hanya bisa mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Yang pasti luar atau dalam itu tetap pemain. Dan karena itu adalah pemain, ya maka perlu dianalisis, diidentifikasi itu, diprofile itu, dikaji. Karena kalau kita mau bicara soal menyembuhkan penyakit, kan kita mesti melakukan diagnosa. Betul. Apa bakterinya, virusnya, dan segala macam. Ya, kita berandai-andai ya. Iya. Siapa tahu nanti misalnya dalam persidangan nih, kan dibilang tadi saya akan bersedia memperlihatkan ijazah saya kalau itu perintah pengadilan atau perintah hakim. Kalau misalnya nanti di persidangan nih, Bu Kurnia, ternyata Pak Jokowi ini bisa memperlihatkan ijazahnya yang asli, itu gimana tuh? Bisa memperlihatkan ijazahnya yang asli. Iya. Jadi begini ya Bang ya, kita itu kan pasti ada semacam hitung-hitungan ya dalam hidup ini begitu. Ketika kami memulai itu, kami sangat meyakini itu tidak ada yang aslinya. Nah, demokrasi kita ini sudah mengalami kemajuan. Kita sudah melewati berbagai macam kerumitan di dalam proses elektoral dan sebagainya. Dan sekarang kita berhadapan dengan situasi dinamika tantangan ekonomi yang serius, sosial, politik. Tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang menuntut ijazah Pak Jokowi, kemudian mendesak pencopotan Wapres Gibran. Kan masyarakat mayoritas juga sadar itu. Oh, ini hanya permainan kekuasaan. Oh, ini hanya ada sekelompok orang ingin mengail di balong yang keruh gitulah. Ada segelintir orang yang memang haus dengan kekuasaan atau memang tidak akan pernah ikhlas negara ini diatur oleh keluarga Pak Jokowi. Nah, apa dasar kesentimen mereka? Ya, saya kira banyak orang paham itu. Ya, cuman sekali lagi itu akan masuk ke ranah hukum kalau kita bisa ungkap semua. Yang pasti menurut saya, karena ini gerakan politik, masyarakat tidak akan pernah membaca itu secara lurus, harafiah. Mereka tahu bahwa ini permainan pasti akan diselesaikan dengan gampang lah. Dan mereka juga percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan dipengaruhi oleh gerakan macam ini. Berarti kalau begitu, ini berarti ada konspirasi di balik ini sehingga proyek itu ditetapkan jadi PSN dong? Ya jelas lah, kita kalau lihat kronologisnya kan awalnya kan Aguan itu kan jadi ketua konsorsium pembangunan IKN. Kalau berharap keuntungan dari sana kan ya mungkin setelah 2 hari menjelang kiamat baru untung lah di IKN itu. Jadi nggak bisa. Iya, makanya kompensasinya dikasih status PSN PIK sama BSD. Kenapa? Mereka ini menyerang Pak Jokowi, tetapi target finalnya itu kan Wapres Gibran. Nah, hanya ada sebagian orang sudah tidak sabar, langsung menyerang Wapres. Tujuan awalnya ini kan melemahkan citra Pak Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar Wapres Gibran Raka Buming di pemilu berikut. Jadi orang-orang ini kan bermain untuk 2029. Menurut saya ini prematur.
bayi lahir sebelum waktunya. Jadi gerakan ini juga pasti akan tergerus oleh waktu lah. Karena kalau mereka mau bermain, permainan ini tidak menarik, tidak cerdas. Berarti kalau begitu Mas Roy sebenarnya intinya bahwa ini kan tadi Mas Roy bilang 99,9% ya. ijazah Pak Jokowi yang ada itu palsu ya. Palsu, yang diedarkan oleh kader PSI tadi yang palsu. diedarkan oleh kader PSI kan. Fotonya bahkan itu menggunakan foto Dumatno Budi Utomo. Oke. Ya. Jadi ijazahnya palsu, semua palsu ya, Ya. keberadaannya. Dan juga kalau kita lihat apa yang ditemukan oleh Bang Resmond, ya, itu kan dia meneliti skripsinya ya. Betul. Skripsinya palsu ya. Ya, dan Resmond juga terakhir, terima kasih. Sebetulnya sudah ada undang-undang ITE, cuman itu kan kesannya pendekatan terlalu retroaktif. Karena retributif. Karena pendekatannya retributif, maka orang menganggap negara semena-mena karena ada pemidanaan di sana. Sebetulnya itu bisa dikembalikan kepada platformnya. Jadi platform-platform yang ada ini, yang datang dari luar misalnya, dia harus punya sistem filter otomatis. Jadi kalau ada konten yang hoax atau menghasut atau menabar kebencian, itu harus otomatis diblok. Gitu. Jadi nggak perlu pakai orang mengisi formulir bahwa akun ini, itu akan merepotkan. Tidak semua orang buang waktu untuk itu. Jadi platform yang bertanggung jawab sebetulnya itu negara bisa buat kebijakan kontrak. Kamu X, kamu Instagram, kamu TikTok, kamu harus mengikat tanda tangan kontrak dengan negara kami bahwa ketentuan kamu beroperasi di negara saya itu begini A, B, C, D, E. Sehingga negara tidak perlu capek sebetulnya. Banyak sekali akun YouTube, sampai pagi tadi saya nonton, masih aja mereka melibatkan anak SMP, SD, SMA untuk membuat konten ijazah Jokowi itu palsu. Lalu mereka mulai ngarang-ngarang, itu wajahnya tidak mirip yang ada di ijazah sama ini, yang ini. Jadi itu disebarin kemana-mana. Dan melibatkan orang lain dari lintas umur. Doa ini sudah luar biasa. Hal yang pembodohan sistematis yang terlalu jahat. Betul. Makanya langkah hukum Pak Jokowi itu udah benar. Gitu. Biar nanti ada pembelajaran ke depan bahwa demokrasi memang menjamin kebebasan, tetapi kebebasan bisa menghancurkan demokrasi kalau dia kebablasan. Kalau tidak diatur, dikendalikan oleh konstitusi, oleh aturan hukum.